Ya, Presiden Joko Widodo memperingatkan perum Bulog soal kenaikan harga beras. Presiden geram lantaran harga komoditas tersebut terus naik usai beras impor masuk. Kenaikan harga beras menyulut inflasi harga barang-barang lain. Presiden Joko Widodo memperingatkan Perum Bulog soal kenaikan harga beras. Presiden geram lantaran harga komoditas tersebut terus naik usai beras impor masuk. Kenaikan harga beras menyulut inflasi harga barang-barang lain. Dalam catatan Bank Indonesia, beras menyumbang inflasi bulanan pada Januari 2023 sebesar 0,3%. Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras. Kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras. Saya sudah 2 hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Sebelumnya pemerintah memprediksi harga beras turun seiring bertambahnya stok cadangan beras pemerintah atau CBP dari kegiatan impor. Namun harga beras tidak turun usai Bulog mendatangkan 178.000 ton beras impor dari target 500.000 ton. Badan Pangan Nasional atau Bappenas menilai keterlambatan impor itulah yang menjadi biang kerok tingginya harga beras, ditambah distribusi CBP yang lamban untuk meredam kenaikan harga di pasaran. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, mengurai problematika pasokan beras nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bustanul Arifin. Beliau adalah guru besar Universitas Lampung. Selamat pagi Pak Bustanul. Halo? Masih di mute sepertinya Pak Bustanul? Oke, mohon maaf. Selamat pagi. Oke. Apa kabar? Baik, salam sehat Pak Bustanul. Terima kasih Terima atas kasih. waktunya Terima ini. kasih. Ya, lagi-lagi kita berbincang terkait dengan sektor pangan yang memang sangat sensitif ya di masyarakat, bahkan pemicu juga terjadinya lonjakan inflasi di dalam negeri. Tadi sudah disampaikan, Presiden nampaknya cukup worry juga ini dengan pasokan dan juga pergerakan harga beras begitu yang terjadi saat ini. Bagaimana review Anda terlebih dahulu nih Pak Bustanul terkait dengan pergerakan harga beras di tanah air? Baik, terima kasih beserta Bapak Ibu sekalian. Ya, betul. Harga masih belum turun. Saya cek masih 12,8 ya. Itu memang cukup tinggi. Mungkin di berita-berita juga sudah berseliweran ya. Ada banyak sekali informasi dan analisis. Bahkan kemarin kita menonton Pak Budi Waseso dan Pak Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyo Adi, plus Pak Menteri Zulkifli Hasan di DPR, membahas hal tersebut karena memang kalau memang mencari buhul penyebabnya adalah saat ini memang belum panen. Ya. Jadi bahwa beras impor yang sudah masuk ke dalam negeri, dan saya dengar sudah dikelontorkan oleh Bulog, itu belum mampu menurunkan harga. Mungkin pertanyaannya mengapa ya, dan itu memang akumulasi dari beberapa penyebab determinan. Yang pertama saya melihat dari psikologi, jadi orang-orang ekonom pasti juga mengaitkan dengan psikologi pasar. Bahkan kemarin itu saya mendapat video dari Cipinang, pedagang yang mengambil beras sudah bukan truk, Bung. Jadi sudah sepeda motor. Sepeda motor itu sudah ngambil beras ke Cipinang, berarti ada immediate needs di beberapa tempat ya. Kita sudah paham itu. Immediate needs yang saya maksudkan itu karena rata-rata beras Cipinang itu ideal dan aman jika 30.000 ton per hari. Laporan baru kemarin cuma 13.000. Jadi berebutlah, dan berebut itu diambil pakai motor, disebar, dan beberapa sih masih ada yang mengambil pakai truk. Artinya apa? Memang kenaikan harga belum mampu diredam dengan baik. Itu di lapangan ya. Determinan yang kedua saya katakan, karena memang laporan internal memang hanya beberapa yang mendapat laporan itu dari BPS, termasuk saya dapat angkanya, bahwa memang posisi pada bulan ini belum panen raya. Februari pun kalaupun ada,
saya ketemu angka kecil, cuma kalau ada beras itu 3 juta tonan ya. Kemarin saya melihat positifnya begini, Pak Menteri Pertanian kemarin pergi ke Karawang, menunjukkan ada yang sudah panen. Oke. Mudah-mudahan psikologi pasar juga ikut terpengaruh. Di-show oleh beliau, disampaikan di kamera bahwa setidaknya ada barang, ya, ada beras. Nah, bagaimana caranya beras yang sudah dipanen, syukur-syukur bisa sudah kering, bisa digiling, masuklah ke pasar-pasar Oke. dan setidaknya meredam. Itu dulu, Bung, meredam dulu. Baik Pak Bustanul, tapi kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, pasokan ataupun bisa dikatakan supply and demand-nya sendiri untuk beras saat ini seperti apa? Apakah ketimpangannya cukup jauh, sementara impor beras yang sudah dilakukan masih belum bisa memenuhi kebutuhan domestik begitu? Saya tidak punya, harusnya saya bisa show ke Anda. Tapi Ya. gini, sekarang itu sedang turun. Hmm. Oke, sedang turun. Memang tidak musim panen. Semua ekonom pertanian, semua pelaku di sektor pangan paham bahwa November, Desember, Januari bukan musim panen raya. Oke. Kalaupun ada adalah sedikit. Dan saya lihat untuk bulan Januari, stok bulanan, ini stok ya, stok itu Ya. adalah produksi kurangi konsumsi tambah impor ya, Oke. itu masih merah artinya masih negatif toh. Caranya paling gampang sederhananya, walaupun yang di lapangan pasti lebih kompleks dari ini, konsumsi kita itu Bung 2,5 juta ton, Oke. itu yang harus ada. Dan itu malah merata seluruh Indonesia. Nah, Pak, bayangkan kalau supply masih 1,5, kemudian stok lamban keluarnya, sudah pasti harga naik, kan itu logikanya ya. Betul. Dari di situ kita memang tidak ada pilihan lain. Kita berharap teman-teman di Bulog seluruh Indonesia menggelontorkan beras yang baru datang itu. Dan kita paham yang menghebohkan pada bulan lalu, bulan Desember itu, Ya. impor sudah diambil, keputusan impor total 500.000 ton. 200.000 ton datang sampai bulan Desember, sekarang sudah ada tambahannya datang lagi. Itu setidaknya kalau masuk gudang Bulog dan disebarkan di seluruh outlet-outlet Bulog, plus divisi regional atau wilayah Bulog, dan mereka itu disebarkan, itu logikanya setidaknya meredam. Dan Oke. pemberitaan juga ikut berpengaruh. Jangan lupa, maksud saya, pemberitaan yang berhubungan dengan kekhawatiran itu juga berhubungan dengan keputusan pedagang untuk menahan dan untuk melepaskan stoknya. Kira-kira seperti itu. Jadi Oke. ekonomi beras ini bukan sekedar supply dan demand, tapi psikologi pasar juga wajib di-manage dengan baik. Nah, dengan kondisi yang ada, dari sisi pemerataan penyebaran begitu ya, beras sendiri bagaimana begitu? Apakah di daerah juga sudah terpenuhi atau sejauh ini hanya kepada daerah-daerah saja yang minus begitu yang dikejar oleh pemerintah ataupun Bulog begitu Pak Wisnu? Baik, sebaran produksi atau sentra produksi itu sayangnya hanya di 11 provinsi yang besar ya. Itu sentra produksi kita. Ya. Kalau pada musim panen raya bisa sampai 18 sampai 20 provinsi. Baik. Ya, detailnya sudah ada. Ya. Dan dari situ yang lain adalah mereka pasti defisit. Artinya aliran barang dari sentra produksi ke sentra konsumsi atau yang dari surplus ke daerah juga harus lancar. Disitulah bahwa peran sistem logistik juga berpengaruh terhadap dinamika harga ini. Jadi apa maknanya? Mohon kelancaran distribusi, sistem logistik, pelabuhan, apalagi yang antar pulau, mohon tidak diperlambat, mohon tidak dihambat dengan berbagai macam catatan ya. Oke. Karena di situ menjadi kunci penting bahkan Betul. mungkin lebih penting karena kita kan archipelagic country ya, kita Yes. negara kepulauan. Di timur, Bung, Indonesia kawasan timur itu hari ini memang belum panen. Itu mereka sangat tergantung dari pasokan dari Surabaya, kapal besar dari situ, dan beberapa di Makassar juga masih ada sisa, tapi tidak sudah habis terkuras pada bulan Desember. Oke. Sehingga dinamikanya memang sangat tinggi. Saya cek itu justru Kalimantan Tengah yang harganya paling tinggi. Kalimantan Tengah ya, kita paham di sana bukan sentra produksi beras ya. Iya.
Oke. Dan Jakarta justru agak rendah karena memang barang disuplai terus ke pasar induk Cipinang. Betul. Nah, lantas strategi apa ini yang harus segera dilakukan pemerintah untuk bisa meredam harga? Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan volume impor beras Indonesia. Ya, datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dari tahun 2018 sampai dengan November 2022. Ya, seperti yang bisa Anda lihat, sekitar 2.253,8 ton untuk impor beras Indonesia, kemudian per November 328,5 ton yang sudah masuk ke tanah air begitu ya untuk beras dari luar negeri. Kemudian negara asal impor beras Indonesia itu per November 2022 dominasinya dari mana saja? Kita lihat ada India 157.000 ton, kemudian ada Pakistan sekitar 68 ribuan ton, kemudian Thailand, Vietnam dan sejumlah negara lainnya. Itu dia dari negara-negara asal impor beras yang masuk ke Indonesia. Kemudian produksi beras nasional. Ya, tahun 2018 sekitar 33,94 juta ton, kemudian turun di tahun 2019 menjadi 31,3 juta ton. Dari 2020 31,5 juta ton dan tahun 2021 lalu itu 31,36 juta ton. Jadi ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bustanul Arifin, Guru Besar Universitas Lampung. Baik, Pak Bustanul, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, jumlah importasi beras, kemudian kita bandingkan dengan produksi beras nasional sendiri, sebenarnya apakah masih bisa ditingkatkan? Paling tidak diambil posisi seimbang begitu Pak Bustanul, silakan. Terima kasih. Ya, data yang Anda sampaikan impor kali ini dominasi dari beras Asia Selatan ya, Ya. dari India dan Pakistan. Sebetulnya boleh disampaikan itu beras kualitas baik. Hmm. Mengapa bukan Thailand dan Vietnam seperti biasanya? Karena mereka tidak panen, mereka sudah selesai panennya. Sehingga teman-teman saya tanyakan kepada Bulog dan partner-partnernya itu agak kesulitan memang cari barang. Akhirnya dapatnya dari India. Sudah di kapal, sudah dibongkar. Kemudian kalau dari India itu biasanya, dari Vietnam dan Thailand itu nanti datang beras-beras pada bulan-bulan kita yang sedang tidak panen atau bulan pertengahan ya. Oke, pertanyaan Anda, apakah masih bisa ditingkatkan produksi dalam negeri gitu kan? Iya. Harusnya bisa kalau dikawal secara baik. Saya katakan dikawal itu kalau penelitian saya, analisis data yang saya lakukan, penggunaan teknologi atau perubahan teknologi, penggunaan benih baru, varietas baru, adopsinya rendah. Oh, oke. Mengapa rendah? Nah, memang harus dikawal teman-teman pemerintah daerah juga perlu ikut sangat aktif untuk melakukan itu. Teman-teman penyuluh di lapangan, ya, bagaimana varietas baru yang potensinya sangat tinggi itu juga bisa diadopsi oleh petani. Petani kita kan rasional ya, seeing is believing, gitu kan. Mereka tidak serta-merta berubah kepada varietas baru walaupun tinggi. Mereka ingin lihat dulu. Nah, ingin lihat itu perlu didampingi. Berapa angkanya? Hari ini kita kan cuma 5,26 nih average nasional ya, 5,26 ton per hektar. Sementara potensi dari varietas baru itu 8-9 ton per hektar. Oke, itu di tingkat percobaan, di tingkat kebun percobaan. Di tingkat lapangan petani pasti ada faktor lain. Misalnya pupuknya langka, misalnya pengairan bermasalah, atau terlalu menghilang seperti kemarin, atau nanti kita antisipasi Bung Seto pada bulan ini, ramalan teman-teman BMKG, tahun ini maksud saya, itu ada kemungkinan kekeringan ekstrim. Wow. Memang bukan El Nino besar seperti yang sudah-sudah, karena siklusnya 5 tahun, tapi kekeringan ekstrim setidaknya kabarnya mirip dengan 2019. Nah, dari situ tidak mungkin kita menggunakan varietas yang biasa-biasa, toh gunakan varietas yang memang tahan kekeringan. Itu yang maksud saya perlu didampingi. Jadi kalau kan di lapangan 5,26 ini rata-rata, kalau ada potensi 8 bahkan sampai 9 ton, setidaknya di dekat
katakanlah itu perbedaannya jangan tinggi-tinggi. Baru kita Oke. bisa total berbicara menghasilkan beras yang lebih tinggi. Hmm. Tahun 2022 sampai Desember kan laporan terakhir ya dari BPS itu 31,66 kalau nggak salah yang saya punya ya. Baik. 31,66 beras. Kalau gabah hampir 55 juta ton gabah ya. Oke. Perlu dikonversi kalau gabah jadi beras. Pak Eh, Bustanul, menarik, beberapa waktu lalu kan kita pernah menerima penghargaan begitu ya, swasembada beras begitu, dan kenapa sekarang akhirnya impor begitu yang dilakukan oleh pemerintah? Dan apakah ini menjadi salah satu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan luasan lahan pertanian kita selama ini terkait juga dengan pemanfaatan tadi, bibit ataupun varietas unggul, kemudian teknologi pertanian yang semakin seharusnya lebih canggih begitu Pak Bustanul? harusnya pertanyaan Anda ditanyakan pada bulan Desember kemarin. Oke. Baik. Ini begini, Em, iya betul. Ya. Indonesia dapat penghargaan dari IRI. Ingat penghargaannya itu karena Indonesia menghasilkan atau telah menggunakan beberapa varietas yang dikembangkan oleh IRI, ya. Dan itu kalau bisa merata serentak di seluruh petani, mungkin ceritanya bisa lain. Itu yang saya sampaikan tadi, makanya perlu pendampingan gitu. Oke. Teknologi kalau cuma di tingkat kampus, di tingkat lab, ya bukan di tingkat lapangan kan kurang banyak dong, kurang efektif dong. Betul. Itu yang saya maksudkan, perlu mengurangi kita sebut yield gap, senjang dari tingkat ideal kepada tingkat lapangan itu harus dikurangi, itu memerlukan pendampingan. Oke, apakah ada masalah juga di lapangan? Saya juga khawatir ini, Bang Setio ya, khawatir kemarin ada perubahan kebijakan. Kita juga, saya ikut juga lah ikut mendesain itu. Pupuk, Oke. ya. Jadi penggunaan pupuk itu kalau terlambat, apalagi pada musim-musim sensitif, genangan seperti kemarin musimnya kan basah nih, kemarau basah nih namanya. Iya. Tahun ini kemarau kering, dan itu kalau pupuknya tidak tepat, apalagi sampai langka, berpengaruh pada produktivitas. Kira-kira gitu bahasa kasarnya. Nah, sekarang Oke. lahan Anda tanyakan. Ya, saya sedih kalau sudah sampai bicara pada konversi lahan, karena terus terang sangat tinggi. Biasanya kan 100.000 hektar lahan kita hilang. Tahun kemarin 2022 lebih tinggi dari itu. Itu yang ini bukan hanya tugas pemerintah pusat. Sekali lagi, tugas teman-teman di pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota menjadi sangat krusial untuk memperbaiki RT RW, rencana tata ruang wilayah, yang betul-betul langsung terlindungi. Ingat, ada program LSD, lahan sawah yang dilindungi. Setahu saya yang baru store sih baru belasan provinsi, yang lain belum store. Saya khawatir yang tidak store nanti lahan sawahnya dikonversi lagi. Itu Oke. sebetulnya yang harus kita ikut nge-push. Dan teman-teman media juga amat sangat penting perannya Oke. untuk selalu mengingatkan. Jadi LSD itu konteksnya lahan sawah dilindungi. Setiap provinsi, kabupaten, kota perlu melaporkan berapa lahan sawah yang dilindungi. Lindungi memang nggak boleh dikonversi sama sekali, pidana kalau sudah sampai mengkonversi lahan sawah yang dilindungi. Pak Itu yang Bustanul, saya lakukan. menarik kalau misalnya kita bicara mengenai pemerintah daerah begitu. Lantas bagaimana pengawasan dari pemerintah pusatnya sendiri kalau memang harus ada lahan sawah yang dilindungi, kemudian tadi konversi lahan ataupun alih fungsi lahan pertanian mungkin menjadi fungsi lain atau misalnya industrialisasi begitu. Seperti apa pengawasannya? Apakah memang sudah ada batasan bahwa memang ini tidak boleh? Dan laporan-laporan itu juga mungkin harus secara terjadwal begitu dilaporkan dan diawasi, Pak Bustanul. Betul, Anda betul, sangat betul. Saya ikut yang cerewet lah, ikut Oke. malah menyampaikan itu. Jadi secara berkala, tahun 2022 kemarin 8 provinsi, sekarang tambah 12, paling nggak sudah tinggal 20. Nanti 2024 semua. Oke. Dan dari situ melaporkan pun belum gitu. Bagaimana mau diawasi gitu kan? Itu yang perlu digedor. Iya, iya. Nampaknya memang teman-teman di Kemenko perlu menjangkau, menggandeng teman-teman di Kemendagri, karena beliaulah kadang sering disebut bosnya teman-teman pemerintah daerah, ya, Oke. bukan Kemenko Perekonomian. Nah, dari situ kita harus duduk
kalau perlu ke lapangan sama-sama melakukan itu. This is very serious. Saya lebih penting, lebih senang menyelesaikan persoalan di hulu daripada kita ribut saling menyalahkan ketika sudah impor, toh. Ya, Ya kalau sudah di hulu tidak diselesaikan, impor kan adalah ekor betul. atau hasil akhir dari Dan akan proses terus berulang begitu Pak Bustano. dari terus berulang seperti Iya, ada. Karena kalau apa ya tidak dilakukan pencegahan di hulu, peningkatan produktivitas di hulu, siapapun sudah tidak harus ahli jadi ahli ekonomi, toh sudah iya. pasti kurang kan antara tadi angka yang saya sebutkan 2,5 juta ton konsumsi bulanan dan itu tetap bahkan bisa lebih tinggi. Oke. Dan yang menarik, saya kan memantau data konsumsi nih Bu Kata, konsumsi pangan. Itu bukannya menurun kita ini, malah naik. Padahal ya harusnya kan kita harus mengurangi konsumsi beras. Nggak diharuskan sih, tapi kan kita paham makan beras terus-menerus menimbulkan penyakit gula loh, diabetes loh. Harus Oke, dikombinasikan dengan pangan yang lebih sehat, sayur, buah, ikan, oke. dan itulah ketahanan pangan yang sebenarnya. Dan sekaligus ada message terselubung nih ya sebagai pokja ahli ketahanan pangan ini. Oh, baik, baik. Nah, ini Kalau semakin perlu, ya, jangan suplai dan swasembada salah satu aspek, tapi ya. ketahanan pangan dan kesehatan kita manusia ini hidup yang lebih sehat, aktif, produktif, berkelanjutan, Oke. itulah yang lebih penting juga menurut saya. Itu Wow. kan maksudnya gizi seimbang. Problematika nampaknya cukup kompleks kalau kita lihat, tidak hanya lahan, kemudian kebijakan pemerintah pusat daerah, tapi bagaimana tadi edukasi dengan kesehatan dari kaitannya ketahanan pangan. Ya Pak Bustanul, kita akan lanjutkan kembali. Nampaknya cukup kompleks sekarang kalau kita lihat begitu ya, nampaknya tidak cukup juga waktu yang tersedia begitu. Apa yang harus dilakukan kali ini? Meramu bagaimana tadi ketahanan pangan antara kebutuhan, kemudian tadi Anda kaitkan juga dengan kesehatan dalam mengkonsumsi beras sendiri. Seperti apa silakan? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, pemirsa di seluruh tanah air. Saya mulai dari beras dulu ya. Kita membahas beras, kita mulai dari beras dulu, apa yang harus dilakukan. Oke, Ingat, manajemen stok menjadi salah satu kunci. Manajemen stok itu juga berhubungan nanti ekspektasi atau perkiraan panen raya yang akan mulai bulan Maret. oke, Apa maknanya? Beras impor kalau bisa jangan mengganggu panen dan kesejahteraan petani. Bulog diperlukan kearifannya, barang itu tak masuk gudang dikunci dia. oke, Jangan nyebar ke sentra-sentra produksi pada saat panen, karena kita mengandung kompleksitas baru nanti. Bayangkan kalau pada saat panen ada banjir beras impor, ya petani pasti harganya rendah. Yang kedua, terus terang kami sudah membahas ya mengenai harga acuan gabah yang baru. oke. Angkanya saya tidak boleh mengeluarkan pasti, tapi harga acuan pangan baru ini pada saat petani panen justru perlu menjadi insentif baru bagi petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Kalau panen lalu petani dibeli dengan harga 4.000 atau di bawahnya, atau bahkan mungkin di bawah harga pembelian pemerintah HPP, petani nggak semangat dong, petani nggak semangat, produktivitas turun gitu kan. Itu yang harus dijaga. Di tingkat hulu juga harus dijaga. Ya, Nah, di tingkat hilir juga sama. Kita kan punya dua kebijakan ya, kebijakan HPP dengan Permendak 24 tahun 2020, lalu kebijakan HET, harga eceran tertinggi, dengan Permendak 54 2017. Itu udah ketuaan, harus oke. direvisi supaya sama memberikan sinyal yang baik. Ingat, di hilir kita tetap menjaga laju inflasi loh sebagai salah Betul. satu antisipasi krisis pangan yang sudah menjalar di beberapa tempat. Oke. Alhamdulillah 2022 kita tidak terlalu jelek 3,5, tapi itu menjadi kata kunci. Jadi sekali lagi keseimbangan di produsen dan di konsumen perlu dijaga. Itu di hilir. Nah sekarang Anda tadi pertanyaan mengenai pola konsumsi. Iya. Bapak-Ibu sekalian, gabah atau beras adalah salah satu dan sumber karbohidrat yang sudah menjadi tradisi kebiasaan kita. Betul. Tapi kita juga perlu sadar, termasuk saya juga makan nasinya juga cukup banyak. Kita harus meningkatkan keseimbangan konsumsi dan keberagaman konsumsi itu. Beras ditambah dengan lauk, ditambah dengan sayur, ditambah dengan buah, dan kira-kira
namanya adalah balance diet atau keseimbangan gizi. Oke. Di situ yang akan menyehatkan. Insya Allah kita terhindar dari non-communicable disease atau penyakit tidak menular itu. Disitulah konsumsi non beras, terutama sumber karbohidrat yang lain yang glycemic indeksnya rendah perlu didorong. Pemerintah perlu segera menyelesaikan Perpres peraturan presiden yang baru tentang penganekaragaman pangan. Jadi Oke. di hulu juga, di tengah juga, di hilir juga. Karena walau bagaimanapun ketahanan pangan bagi saya lebih penting dibandingkan dengan sekedar swasembada. Oh, baik. Lantas optimisme Anda melihat tahun 2023 terkait juga dengan ketersediaan pasokan produksi beras nasional begitu bagaimana, Pak Kalau Busano? tidak ada terobosan, tidak ada langkah-langkah baru, saya khawatir target 55 juta ton gabah itu nggak tercapai. Oke. Perlu ada langkah-langkah baru. Saya mulai tadi, detail itu menjadi penting menurut saya. Ada mendampingi teman-teman petani itu, strategi penyuluhan. Saya confess ya, saya masih Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional. Oke. Teman-teman penyuluh juga perlu ditingkatkan self esteem-nya, kepercayaan dirinya. Baik. Kalau bisa mereka ditingkatkanlah honornya gitu, masa dari dulu segitu-segitu aja, agar Oke. mereka mampu berkomunikasi, mendampingi petani lebih semangat lagi, Ya. meningkatkan produksi produktivitasnya, karena kan ujung tombaknya tetap di lapangan, bukan di Betul. Jakarta. Ya. Ya, dari situ optimisme baru bisa dibangun. Tapi kalau biasa-biasa saja, bisnis as usual, ya gimana dong gitu. Iya, iya. Dan Oke. kalau perlu, kami jaringan Perhappy ya di seluruh Indonesia. Perhappy adalah perhimpunan orang happy-happy. Maksudnya perhimpunan ekonomi pertanian Indonesia, kita Oke. siap lah untuk mengawal itu. Oke. Jadi libatkan teman-teman akademisi, ya walau bagaimanapun mungkin ada subjektivitas saya, tapi kita juga memiliki tanggung jawab yang sama, melakukan pendampingan tridharma perguruan tinggi untuk pengawalan itu. Baru kebijakannya juga diselesaikan juga di tingkat yang strategis di pusat gitu. Baik, semoga nanti ada integrasi juga ya kebijakan dari hulu ke hilir terkait dengan juga Ya, komoditas saya pikir utama begitu, itu kata Indonesia ini. kuncinya. Baik. Dan mohon ego sektoral bisa dikurangi lah untuk kepentingan nasional gitu. Baik, itu dia yang penting menyingkirkan ego sektoral. Pak Bustano, terima kasih banyak atas waktu.